Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan dari My channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam persiapan seleksi akademik PPG PGSD 2023. Ini kita dapat info bahwa tahun ini teman-teman akan diadakan seleksi akademik PPG lagi. Bagi teman-teman yang belum terakomodir pada tahun kemarin atau belum bisa ikut di PPG tahun 2022, teman-teman bisa mempersiapkan diri menghadapi seleksi akademik di 2023 ini. Semoga dengan program yang kita berikan ini nanti teman-teman bisa lolos di UPPPG, ya bisa lolos di seleksi akademiknya gitu atau pretestnya gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, nanti pembahasan program kita adalah diambil per indikatornya. Jadi kita akan bahas tuntas indikator-indikatornya dari indikator pertama sampai indikator 100. Nah, kita mulai dulu yang paling ringan dulu dari indikator 21 sampai 30. Selamat menikmati ya teman-teman. Dan semoga belajar kita nanti tembus gitu untuk PPG atau pretest PPG 2023 nanti. Oke, silakan simak baik-baik penjelasannya. Pak Lukas dan Bu Tari sedang berdiskusi untuk menentukan kegiatan apa yang tepat untuk mengawali kegiatan pembelajaran dengan indikator KD, menentukan volume balok dengan menggunakan satuan volume. Pak Lukas dan Bu Tari memiliki 5 pilihan sebagai berikut kegiatan yang paling tepat ya, kegiatan yang paling tepat untuk sesuai dengan KD yang disebutkan. Nah, KD-nya adalah menentukan volume balok. Oke. Kegiatan yang paling tepat gitu ya. Kalau kita bicara tentang kegiatan yang paling tepat, uh, itu kita harus memilih kegiatan yang memang benar-benar bermakna untuk siswa gitu ya teman-teman ya. Menentukan volume balok ya. Kegiatan awal itu ya, kegiatan awal itu ada 3 hal. Jadi kita akan bahas tentang antara kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan penutup. Kita pelajari saja kegiatan awal itu ada 3 hal yang ada. Yang pertama adalah penyiapan fisik dan mental dalam mengikuti pembelajaran, meliputi berdoa, absensi siswa dan lain-lain gitu ya, pengkondisian ya. Kemudian yang dua adalah pemberian persepsi materi atau mengaitkan materi sebelumnya ke materi hari ini. Jadi materi ini harus terkait dengan materi sebelumnya. Artinya adanya kontinuitas ya, adanya keberlangsungan dari materi itu. Tidak materi itu baru sama sekali gitu ya. Pasti ada hubungannya dengan materi yang lalu sehingga nanti lebih bermakna untuk siswa. Yang ketiga adalah motivasi. Adanya motivasi itu teman-teman bisa menggunakan eh, memberikan menunjukkan manfaat dari apa yang akan dipelajari untuk masa depan bisa, atau menyajikan sesuatu yang menarik minat, misalkan ada gambar, audio, visual gitu ya. Nah, kegiatan untuk mengawali yang benar yang mana? Kalau kita lihat dari A sampai E, kita analisa saja. Membahas manfaat menghitung volume balok. Nah, membahas manfaat ini masuk dalam kegiatan pendahuluan, benar, mengawali kegiatan, benar ya. Yang B, memberikan contoh cara menentukan volume balok. Nah, memberikan contoh cara menentukan volume balok ini sudah masuk di kegiatan inti. Meminta siswa membuat kubus satuan ini juga kegiatan inti, gitu ya. Meminta siswa menyelidiki rumus ini ya kegiatan penyelidikan, otomatis masuk di kegiatan inti atau kegiatan eksplorasi gitu ya. Yang E, meminta siswa membuat jaring-jaring balok, ini juga kegiatan inti. Maka kegiatan yang tepat dalam untuk mengawali KD menentukan volume balok yang paling tepat ya A itu. Pendidikan saintifik sering digunakan sejak penerapan kurikulum 2013, merupakan bentuk pembelajaran dengan paradigma konstruktivistik ya. Artinya pembelajaran yang membangun ya, pembelajaran yang membangun pengetahuan masing-masing siswa sendiri yang membangun gitu ya. Hal yang sebaiknya dilakukan oleh guru dalam tahapan menanya jika kita akan mengajarkan topik volume kubus adalah, jadi tahapan menanya itu tahapan kedua setelah mengamati gitu ya. Setelah mengamati maka timbul rasa ingin tahu tinggi, maka dia akan menanya. Jadi kegiatan menanya itu kegiatan seperti apa? Kita akan bahas dulu sebelum kita menentukan opsi pilihan ganda yang tepat gitu ya. Ini saya berikan materinya seperti ini teman-teman. Jadi kegiatan menanya itu artinya mempertanyakan sesuatu yang menjadi masalah dari apa yang telah diamati. Nah, ya. Dalam konteks menanya, siswa harus didorong untuk bertanya atau membuat rumusan masalah. Kalau perlu membuat hipotesis atau hipotesa.
Tujuan dari kegiatan menanya adalah untuk menggali rasa ingin tahu siswa agar bisa berpikir kritis. Sebagai contoh, setelah mengamati berbagai media tentang virus, maka siswa akan mengajukan pertanyaan yang terkait dengan proses pertumbuhan virus. Atau itu dampak virus bagi manusia, apakah itu dampak virus bagi hewan atau tumbuhan. Nah, peran guru dalam tahap menanya ini adalah menyemangati, tidak mendesak siswa untuk bertanya, serta memberikan pujian terhadap pertanyaan sesuai ukuran bahasa siswa. Gitu ya. Itu kegiatan menanya saya sudah berikan secara global. Sekarang kita analisa kegiatan menanya yang tepat pada topik volume kubus yang mana. Yang A, mendorong siswa untuk menuliskan rasa penasaran, rasa ingin tahu mereka berdasarkan pengamatan terhadap fenomena terkait volume kubus. Yes, tadi kita sudah bahas ya. Nah, itu. Kemudian yang B, mendorong siswa saling bertanya jawab terkait rumus volume bolok. Ini jelas kurang relevan ya, karena rasa kegiatan bertanya itu tujuannya adalah untuk memancing rasa ingin tahu gitu ya. Yang ketiga, mendorong siswa untuk membuat soal, ini jelas bukan. Memberikan pertanyaan berapa volume kubus yang panjangnya rusuk 5 cm. Jadi yang menjadi masalah adalah kegiatan menanya itu bukan dilakukan oleh guru, tapi si guru menstimulasi atau menyemangati siswa agar timbul rasa ingin tahu kemudian bertanya. Jadi fokusnya kepada siswa bukan pada guru gitu ya. Yang E, memberikan siswa kesempatan bertanya jika ada materi tentang volume kubus yang belum dipahami. Ini kalau ini kegiatannya setelah pembelajaran ya. Kegiatan pembelajaran paham maupun tidak itu baru bertanya. Jadi bukan, kegiatan bertanya itu dimulai dari awal pembelajaran setelah kegiatan mengamati. Jadi jawabannya yang paling tepat memang opsi A. Oke, nomor berikutnya teman-teman akan disajikan suatu puisi yang judulnya ini adalah Sayang Keluarga. Nah, keluarga sebagai pelindungku, aku sangat sayang ibuku, aku sayang ayahku, aku juga sayang adik-adikku. Mereka lah keluargaku, milikku seutuhnya. Nah, sangat bahagia bisa memilikinya, selalu ada dalam suka dan duka. Kami selalu saling melengkapi. Jangan pisahkan kami Tuhan. Nah, suasana yang terkandung dalam puisi-puisi di atas adalah titik-titik. Bahagia, menyanyi, melengkapi, memiliki, mengharap. Ini suasana ya teman-teman. Kalau suasana melengkapi itu suasana apa? Memiliki itu juga bukan suasana. Gitu ya. Jadi kemungkinannya kalau tidak A ya E. Nah kalau kita lihat, kita cermati benar-benar pada puisi yang disajikan, teman-teman bisa lihat ya. Jangan pisahkan kami Tuhan. Ini adalah mengharap, gitu ya. Ada harapan di situ, gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat ya opsi E. Oke, nomor berikutnya ada yang berbeda dari aktivitas peserta didik di kelas 6 di salah satu sekolah dasar. Peserta didik diminta untuk bersama-sama membersihkan ruang kelas. Ada yang meletakkan kursi di atas meja, ada yang membersihkan barang-barang di kelas, sebagian menyapu lantai, dan ada yang membuang sampah pada tempatnya. Tempat Tampaknya tidak ada satu orang pun peserta didik di kelas tersebut yang tidak berbuat apa-apa. Jadi semuanya bekerja sama. Aktivitas yang dibiasakan oleh guru tersebut sangat baik untuk membiasakan karakter titik-titik. Ya. A, kemandirian, apakah mandiri? Bukan ya, ini condongnya ke kerjasama gitu ya. B, nasionalisme. C, kejujuran. D, gotong royong. E, kedisiplinan. Jelas ini yang ini teman-teman bisa langsung jawab bahwa ini adalah karakter gotong royong gitu ya, kerjasama. Salah satu tujuan indikator yang sesuai dengan kompetensi dasar mencermati penggunaan kalimat efektif dalam surat seruan. Saya ulangi lagi KD-nya, mencermati penggunaan kalimat efektif dalam surat seruan. Bisa seruan ulang tahun, undangan ulang tahun, aktivitas sekolah, kenaikan kelas, dan lain-lain. Ya, rumusan indikator yang tepat. Nah, kalau menentukan rumusan indikator, teman-teman harus melihat kata kerja operasionalnya masuk pada grade apa, pada tingkatan apa, berdasarkan taksonomi belum gitu ya teman-teman ya. Mencermati itu berarti masuk di kegiatan sama dengan menganalisis. Nanti masuknya di C4 teman-teman ya. C4 ya. Nah, kalau kita lihat pilihan gandanya tadi kita tulis saja. Menyimak, kegiatan menyimak itu siswa hanya mendengarkan ya, jadi masuknya C1. Mengerti ciri-ciri, kalau mengerti saja, mengerti definisi masuknya C1 karena di sini adalah mengerti ciri-ciri, berarti mulai memahami ciri-cirinya, maka masuk di C2. Ini saya kira teman-teman juga sudah
banyak memahami tentang taksonomi belum gitu ya. Kalau saya jelaskan lebih detail nanti lama gitu ya. Menafsirkan itu masuk di C5. Setelah menganalisis baru kegiatan menafsirkan ya. Menerjemahkan, menafsirkan itu C5. Memahami ciri-ciri, nah kalau memahami masuk di C2. Mengidentifikasi, nah kegiatan identifikasi itu masuknya di C4. Kenapa tidak milih yang C? Kalau menafsirkan informasi yang ada dalam surat seruan itu C5, itu sebenarnya C4 juga bisa menafsirkan itu. Tapi di situ KD-nya itu kan ada hubungannya dengan kalimat efektif. Kalau yang C itu tidak jelas, hanya menafsirkan informasi, tidak menggali tentang kalimat efektif dan tidak efektif gitu ya. Kalau yang E itu lebih benar, maka jawaban yang paling tepat pasti yang E. Next soal berikutnya. Pada hari Senin, Bu Wulan akan membelajarkan tentang masyarakat khususnya ragam suku bangsa dan pekerjaan. Jadi Bu Wulan itu akan mengajarkan tentang ragam suku bangsa dan pekerjaan. Gitu ya. Bu Wulan mengajarkan di sekolah dasar harapan kemudian aktivitas belajar yang tepat dilakukan yakni titik-titik. Jadi aktivitas yang ditanyakan adalah aktivitas belajar. Kalau teman-teman diminta untuk memilih aktivitas belajar gitu ya, secara general bukan dari awal inti atau penutup, tapi di sini adalah aktivitas belajar yang general. Artinya teman-teman diminta untuk memilih aktivitas mana yang paling bermakna untuk siswa. Ya. Kalau berikut ada hubungannya dengan kerucut Edgar Deal biasanya seperti itu. Saya tidak akan baca pilihan gandanya ya, nanti kita akan langsung analisa pilihan gandanya. Ya. Saya akan berikan tentang kerucut Edgar Deal seperti ini teman-teman. Nah, jadi kerucut Edgar Deal itu daya serap siswa terhadap pembelajaran yang dilakukan ya. Kalau siswa hanya membaca maka hanya mendapatkan 10% dari pengetahuan yang ada gitu ya, yang diserap oleh siswa atau yang diingat oleh siswa. Kemudian kalau hanya mendengarkan artinya guru siswa menyimak saja penjelasan dari guru itu hanya 20%. Kemudian kalau melihat gambar, melihat video, melihat demonstrasi gitu ya, media video demonstrasi gitu ya. Itu artinya penggunaan media, kalau kita menggunakan media saja itu sampai serapannya 30%. Kalau diimbangi dengan kegiatan diskusi maka sampai di 50%. Kalau anak-anak kita atau peserta didik kita sudah bisa menyajikan atau melakukan presentasi, maka mereka mendapatkan daya serap pengetahuannya sampai ke 70%, tinggi sekali. Kalau sampai setelah pembelajaran anak bisa bermain peran, melakukan simulasi atau mengerjakan hal-hal yang nyata sesuai dengan materi yang kita berikan gitu ya. Itu nanti sampai 90% daya serapnya. Jadi pemilihan aktivitas belajar itu sangat mempengaruhi daya serap siswa atau peserta didik gitu ya, teman-teman. Nah, kita analisa dari A sampai ini kira-kira yang mendapatkan daya serap paling tinggi yang mana? Guru membentuk kelompok memberikan pertanyaan tentang apa saja suku bangsa di Indonesia dan apa pekerjaan di sekitar mereka. Jadi yang dipilih adalah kerja kelompok, berarti diskusi. Diskusi tadi ada di 50% gitu ya. Yang B melakukan kegiatan pengamatan langsung terhadap masyarakat yang dijumpai di sekolah. Itu pengamatan langsung itu berarti masuk di langsung ke masyarakat ya, kontekstualnya ya, ada di 90% ya. Yang C memanfaatkan lingkungan di sekitar dan mendiskusikannya dalam kelompok berdasarkan suku. Nah, ini diskusi kelompok ini ya 50%. Mengajak orang tua dan masing-masing peserta didik untuk dikenalkan pada teman-teman. Oke. Kemudian peserta didik menceritakan asal bangsa. Hanya menceritakan saja berarti dari membaca dan mendengarkan, maka ini hanya sekitar 10-20%. Maka yang paling bermakna untuk siswa ya ini, melakukan kegiatan pengamatan langsung terhadap masyarakat yang dijumpai di sekitar sekolah. Nomor berikutnya akan disajikan lagi ya, sebuah puisi. Teman-teman diminta untuk melihat ekspresi mimik ya, ekspresi mimiknya seperti apa.
Judulnya adalah doa karya Khairil Anwar. Kita langsung baca saja. Tuhanku, dalam termangu aku masih menyebut namamu, biar susah sungguh mengingat kau penuh seluruh cahayamu panas suci, tinggal kedip lilin di kelam sunyi. Tuhanku, aku hilang bentuk remuk. Tuhanku, aku mengembara di negeri asing. Tuhanku, di pintumu aku bisa mengetuk, aku tidak bisa berpaling. Ya. Ini kira-kira ekspresi mimiknya di mana? Apakah haru, sedih, memberontak, menakutkan, gembira. Nah, kalau kita lihat teman-teman, coba teman-teman lihat di situ, Tuhanku, aku hilang bentuk remuk, gitu ya. Kemudian di situ ada lagi dalam termangu aku masih menyebut namamu. Berarti ini ekspresinya adalah ekspresi sedih, teman-teman, gitu ya. Maka jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Oke, next berikutnya, perhatikan pernyataan berikut ini. Pendapatan per kapita rendah, warga harus berjalan kaki 10 km untuk mendapatkan air bersih. Upah tenaga kerja rendah, semua warga masih mandi, BAB mencuci di sungai. Banyak penduduk yang bekerja di sekitar sawah. Nah, berdasarkan pernyataan di atas yang menunjukkan bahwa kualitas kesehatan penduduk yang rendah ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Jadi hubungannya dengan kesehatan penduduk yang rendah itu indikatornya ada di nomor berapa? Apakah 1, 2, 3, 4, 5? Kita disuruh memilih gitu ya. Oke, indikator kesehatan penduduk yang rendah kalau kita lihat dari nomor 1, pendapatan per kapita rendah, memang ada hubungannya tapi tidak langsung gitu ya. Yang dua, warga harus berjalan kaki 10 km untuk mendapatkan air bersih. Ini jelas bahwa air bersih ini hubungannya secara langsung dengan kesehatan penduduk. Maka nomor 2 yes masuk gitu ya. Kemudian upah tenaga kerja rendah juga tidak terlalu berhubungan. Ada hubungannya tapi tidak langsung gitu ya. Yang 4, semua warga masih mandi, mencuci dan BAB di sungai. Ya, ini termasuk langsung dengan hubungannya dengan kualitas kesehatan penduduk gitu. Banyak penduduk yang bekerja di sekitar sawah itu tidak mempengaruhi kesehatan penduduk gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah 2 dan 4. Seorang guru kelas 3 akan melaksanakan pembelajaran di kelas rendah dengan rumusan indikator membuat kalimat menggunakan kosakata tentang ciri makhluk hidup berdasarkan gambar. Saya ulangi lagi, indikatornya adalah 4 ya, KD 4 ya. Membuat kalimat menggunakan kosakata. Artinya di sini yang dinilai karena KD-nya adalah KD 4, maka ini termasuk penilaian keterampilan gitu ya. Ada beberapa kegiatan inti yang dapat dirancang sesuai indikator tersebut. 1. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang membuat kalimat. 2. Siswa mengidentifikasi kosakata tentang ciri-ciri makhluk hidup dalam teks yang dibaca. 3. Siswa secara individu membuat kalimat dengan menggunakan kosakata tentang ciri-ciri makhluk hidup. 4. Siswa mengidentifikasi kosakata tentang ciri makhluk hidup yang ada pada gambar. Kegiatan inti bermakna yang sesuai dengan indikator tersebut adalah titik-titik. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang kegiatan bermakna. Jadi kegiatan bermakna itu manakala siswa aktif dalam kegiatan pembelajaran, siswa mengalami sendiri, ada keterkaitannya dengan dunia nyata mereka, kemudian di dalamnya itu peran guru semakin tidak dominan gitu ya. Artinya memang siswa itu menggali sendiri, melakukan investigasi sendiri gitu ya, sehingga mereka punya pengalaman belajar yang baik gitu ya. Itu namanya kegiatan pembelajaran bermakna. Kalau kita lihat dari nomor 1, siswa mendengarkan penjelasan guru, hanya mendengarkan saja itu pasti itu kan berarti jenisnya adalah teacher center learning, itu bukan ya, bukan bermakna bagi siswa. Oke, nomor 1 bukan. Nomor 2, siswa mengidentifikasi kosakata tentang ciri-ciri makhluk hidup dalam teks yang dibaca. Nah, pada KD-nya itu membuat kalimat menggunakan kosakata tentang ciri makhluk hidup berdasarkan gambar, jadi bukan berdasarkan teks. Jadi nomor 2 kita skip aja. Jadi nomor 1, nomor 2 kita skip. Nomor 3, individual membuat kalimat dengan menggunakan kosakata tentang ciri makhluk hidup. Ini membuat kalimat berarti ini termasuk bermakna karena siswa melakukan sendiri gitu ya. Nah, ini masuk ya, nomor 3 masuk. Nomor 4, mengidentifikasi kosakata tentang ciri makhluk hidup yang ada dalam gambar, ini jelas masuk gitu ya. Jadi kegiatan identifikasi itu yang melakukan siapa? Siswa sendiri gitu. Jadi nomor 3 dan 4 jawabannya. Ya. Soal berikutnya, perhatikan fenomena berikut. 1. Melalui televisi bahasa Inggris tersebar luas. 2. Acara reuni sekolah dilakukan secara virtual.
3 mode pakaian dari luar negeri secara cepat diikuti dengan memanfaatkan media sosial. Yang 4, orang tua dapat memonitor aktivitas anaknya melalui telepon genggam. Yang 5, transaksi pembayaran menggunakan kartu debit maupun kredit. Nah, fenomena yang merupakan pengaruh perkembangan iptek dalam interaksi masyarakat ditunjukkan oleh nomor ya. Ini semuanya hampir benar teman-teman. Tapi yang jadi fokus adalah pengaruh perkembangan teknologi dalam hal interaksi masyarakat. Ada hubungannya interaksi dengan masyarakat, gitu ya. Jadi kita analisa satu persatu. Nomor 1 coba. Melalui televisi bahasa Inggris tersebar luas. Nah, bahasa Inggris tersebar luas kalau melalui televisi itu berarti pasif, gitu ya. Pasif, gitu ya. Tidak ada interaksi secara langsung, gitu ya. Tidak ada interaksi dua arah. Yang nomor 2, acara reuni sekolah dilakukan secara virtual. Ini pasti dua arah gitu ya. Bisa berkomunikasi secara langsung, maka nomor 2 itu termasuk. Kemudian mode pakaian itu bukan ya, karena itu juga satu arah. Yang 4 itu orang tua dapat memonitor aktivitas anaknya melalui telepon genggam. Ini dua arah ya teman-teman. Jadi ini interaksi masyarakat ya langsung ya. Jadi 2 dan 4 ini masuk gitu ya. Next, hal berikutnya di kelas 3 SD Berani Maju terdapat 24 siswa. Pada saat pembelajaran bahasa Indonesia ada 4 siswa yang belum lancar membaca. Jadi kelas 3 ada 4 siswa yang belum lancar membaca. Dengan berpegang pada prinsip tidak ada siswa yang boleh tertinggal atau no child left behind, guru memutuskan untuk mengulang pelajaran membaca untuk seluruh kelas sampai keempat siswa tadi lancar membaca. Permasalahan pembelajaran yang mungkin bisa timbul akibat praktek guru tersebut adalah titik-titik. Jadi guru itu memastikan bahwa setiap siswa itu bisa membaca. Meskipun misalkan di situ ada 24 siswa, yang 20 sudah lancar sekali membaca, yang 4 itu belum lancar membaca. Ini pasti punya akibat buruk atau akibat yang tidak pas di pembelajaran. Kira-kira apa teman-teman? Kita lihat opsi pilihan gandanya. Siswa yang lain jadi merasa tersaingi. Ini jelas bukan ya. B, keempat siswa tersebut menjadi semakin lancar membaca. Ya benar, tapi di sini akibat praktek guru tersebut ya, akibat dampak negatifnya ini maksudnya. Jadi yang B ini bukan. Yang C, siswa yang lain jadi malas membaca. Ya juga mungkin juga gitu ya. Yang D, keempat siswa tersebut merasa minder. Nah jelas tidak ya, karena diajari sampai selesai. Yang E, siswa yang lain menjadi jenuh dalam belajar. Ini benar, yang 20 siswa tadi merasa jenuh karena diulang-ulang, karena mereka sudah bisa membaca, kemudian pengen hal yang lebih, tapi diulang-ulang terus sampai bisa membaca. Jadi ini membuat siswa lain menjadi merasa jenuh. Ini permasalahan dalam pembelajaran itu ya. Perkembangan teknologi begitu cepat, namun manusia belum bisa mengimbangi perkembangan teknologi. Sebagai seorang guru yang harus dilakukan dalam rangka menyesuaikan kegiatan pembelajaran di kelas dengan perkembangan teknologi adalah titik-titik. Jadi kita akan menganalisa opsi A sampai E, mana yang paling cocok peran guru dalam menyesuaikan kegiatan pembelajaran terhadap perkembangan teknologi, kan itunya. Yang A, melaksanakan pembelajaran di kelas dengan berbantuan teknologi. Yes, ini bagus ya. Jadi pembelajarannya terintegrasi dengan teknologi gitu ya. Yang B, membebaskan peserta didik menggunakan laptop di kelas. Yang C, tidak menganjurkan peserta didik untuk membawa alat teknologi. Ini jelas tidak mungkin. Yang C, memberikan kebebasan siswa menggunakan HP saat belajar. Ini masih bisa gitu ya. Yang E, menyesuaikan teknologi dengan dalam pembelajaran tertentu saja gitu ya. Nah, ini yang paling bagus memang yang A. Diupayakan bahwa dalam setiap kali melakukan atau melaksanakan proses pembelajaran itu berbantuan teknologi gitu ya, supaya nanti lebih nyata bagi siswa gitu ya. Siswa lebih nyata dalam mengikuti pembelajarannya, lebih memahami karena berbantuan teknologi. Jadi semua media-medianya bisa digunakan dengan teknologi atau software gitu ya teman-teman ya. Maka jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Oke, berikutnya teman-teman nanti akan disajikan teks panjang sekali gitu ya. Nah, kita langsung saja ke pertanyaan. Teks di atas termasuk jenis teks apa? Apakah cerita, normatif, eksplanasi, tanggapan, deskripsi? Sebelum kita baca lebih lanjut ini, coba kita pahami dulu kira-kira seperti apa. Apakah ini teks cerita, normatif, eksplanasi? Kalau eksplanasi itu teks sebab akibat gitu ya.
ada hubungan sebab akibat. Contohnya untuk kegiatan proses sosial dan proses alam, misalkan untuk gunung berapi meletus, prosesnya bagaimana, itu eksplanasi. Teks tanggapan itu menanggapi, deskripsi itu mendeskripsikan situasi atau suasana gitu ya. Teks cerita itu sama dengan teks narasi, teks cerita gitu ya. Kemudian teks normatif ya hampir sama lah gitu ya. Jadi kita lihat coba sekarang, pandemi COVID-19 telah melanda seluruh penjuru negeri bahkan dunia pun. Bahaya mengerikan dari virus ini adalah penyebarannya sangat cepat dan berlipat ganda, namun dibalik itu tampak ada dampak yang jauh lebih buruk. COVID mengoyak-oyak persatuan bangsa. Tak dapat dipungkiri rasa kebijakan pemerintah pusat daerah sangat sulit untuk menemukan titik tengah yang dapat disepakati untuk menangani pandemi ini secara efisien. Mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat, mengapa banyak pihak yang justru saling menyalahkan. Ini kan tanggapan ya, menanggapi ya, berpendapat. Contoh bagaimana ketika sebagian kecil menteri mengkritik kebijakan Gubernur Jakarta yang mengatakan PSBB ketat di Jakarta lagi ya, gitu. Padahal saya kira pertimbangan beliau masuk akal dengan perhitungan berdasarkan sisa kapasitas rumah sakit yang tersedia untuk menangani pasien. Apabila tidak dilakukan PSBB ketat, maka kapasitas tersebut akan habis dalam kurun waktu 3 bulan saja. Di samping itu, sebagian kecil menteri tersebut mengatakan bahwa kita masih memiliki kapasitas rumah sakit yang memadai. Nah, pada akhirnya jika tetap terus-terusan menyalahkan satu pihak, maka semua akan menjadi salah. Ini tanggapan saya mengenai hal kondisi ini. Nah, ini jelas ya teman-teman, bahwa dari awal sampai akhir ini merupakan teks tanggapan. Nah, sekarang kita akan bahas tentang ciri-ciri teks tanggapan. Jadi teks tanggapan itu teks yang isinya komentar, evaluasi, pujian, kritik, dukungan, atau penolakan. Jelas seperti tadi modelnya adalah teks tanggapan. Kalau teks cerita itu prosa yang isinya rangkaian cerita atau teks naratif ya. Watak sikap tokoh ini ada urutan waktunya gitu ya. Kemudian kalau teks normatif itu teks isinya ditulis berdasarkan sebuah peraturan, norma-norma, peraturan yang berlaku. Ini penjelasan tentang norma-norma itu namanya teks normatif. Kemudian teks planasi, teks yang menerangkan atau menjelaskan mengenai proses atau fenomena baik gejala alam maupun gejala sosial. Jadi kita sudah bahas itu ya. Kemudian teks deskripsi itu isinya penggambaran suatu objek atau suasana atau tempat atau peristiwa gitu ya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa ini adalah jenisnya adalah teks tanggapan gitu ya. Dari sini. Iya. Next berikutnya, ketika seorang guru memperoleh penempatan tugas baru di pulau lain dan pengalaman tersebut diceritakan kepada siswa-siswa di tempat tugasnya, maka cerita tersebut menampilkan semangat persatuan yang isinya. Jadi ditempatkan di tempat baru pulau lainnya yang akan diceritakan ke siswa-siswanya kira-kira tentang apa. A. Kebanggaan betapa luasnya wilayah Indonesia dan keragaman masyarakatnya. Oke, ini bagus. B. Bersyukur karena masih diakui bahasa daerah dalam bahasa masyarakat Indonesia. Oke. Kebanyakan memiliki murid-murid yang berkebudayaan berbeda-beda. Perasaan senang karena ada pengalaman baru yang berbeda dengan daerah asal. Ucapan terima kasih atas penugasannya di daerah baru untuk memperoleh pengalaman. Ini kalau kita hubungkan dengan semangat persatuan, maka jawaban yang paling tepat ya opsi A ini. Kebanggaan betapa luasnya wilayah Indonesia, kemudian di dalamnya ada berbagai keragaman masyarakatnya gitu ya. Hasil observasi dalam sebuah penelitian tindakan kelas menunjukkan: 1. Siswa tidak mau menyimak pelajaran, guru menjelaskan dengan metode ceramah. Siswa tidak ada yang bertanya kepada guru tentang pelajaran yang baru saja disajikan gitu ya. Permasalahan di bawah ini yang sesuai dengan kasus-kasus di atas. Kayak kasus tadi kita ringkas ya, tidak mau menyimak pelajaran, guru hanya menggunakan metode yang monoton, metode ceramah. Siswa tidak ada yang bertanya, artinya dalam kelas itu pasif, yang dominan adalah gurunya. Oke ya. Yang A, metode apa yang sebaiknya digunakan agar siswa mau menyimak? Oh, jadi kalau di sini permasalahan di bawah ini yang sesuai. Kalau ada hubungannya dengan permasalahan itu ada beberapa ya. Ada metode, ada cara, ada media. Biasanya kan begitu. Yang ditanyakan kan ada tanda tanyanya kan seperti itu ya. Metode apa yang sebaiknya digunakan agar siswa mau menyimak pelajaran ini termasuk juga. Bagaimana cara menyelesaikan masalah ini masuk juga. Bagaimana cara memotivasi siswa agar mau bertanya ini juga masuk, ada hubungannya dengan metode. Apa yang
menjadi permasalahan pada pembelajaran ini? Nah, permasalahannya kan ini sudah dimunculkan ya. Strategi apa yang sebaiknya digunakan agar siswa mau menyimak? Jadi kalau saya lihat dari soal ini, ternyata ini pertanyaan permasalahan di bawah ini yang sesuai dengan kasus-kasus di atas adalah, itu berarti pertanyaan yang kurang tepat. Ini harusnya ada kecuali. Nah, permasalahan itu ada hubungannya dengan metode, ada hubungannya dengan cara, gitu ya. Kalau kita lihat yang A itu metode benar, B bagaimana cara benar, C bagaimana cara benar. Yang D apa yang menjadi. Nah, apa yang menjadi masalah itu kan sudah masalah, jadi kita tidak perlu bertanya tentang hal ini lagi. Yang E strategi apa yang sebaiknya digunakan, ini benar semua. Jadi jawaban yang harusnya itu kecuali. Kalau kecuali maka jawaban yang tepat D, gitu ya. Ini. Indikator ketercapaian kompetensi, yakni peserta didik dapat menyajikan. Nah, proses menyajikan ini masuknya dalam ranah keterampilan, gitu ya, ranah psikomotorik ya. Keterkaitan antara karakteristik ruang terhadap efektivitas ekonomi. Peserta didik dapat menyajikan keterkaitan antara karakteristik ruang terhadap aktivitas ekonomi, bukan efektif. Instrumen penilaian untuk mengukur ketercapaian indikator tersebut yakni titik-titik. Karena di sini KD-nya itu adalah menyajikan. Menyajikan itu berarti KD keterampilan ya. Nah, kita bahas masing-masing. Kalau rubrik penilaian laporan itu jelas keterampilan penyajian laporan. Kalau penilaian kerja kelompok itu keterampilan proses. Tes uraian, lisan, tertulis itu pengetahuan semua gitu ya. Maka jawaban yang tepat ya D ini. Siswa yang membawa kendaraan roda 2 atau roda 4 sering kita jumpai di sekolah-sekolah. Adalah untuk mempermudah dan mengurangi biaya transportasi. Jadi penggunaan roda 2 atau roda 4. Pada sisi lain terdapat pelanggaran aturan berlaku karena siswa yang membawa kendaraan umum belum berusia 17 tahun sehingga tidak memiliki SIM. Nah, pendekatan yang dilakukan guru membangun kesadaran siswa terhadap tanggung jawab sosial dan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas adalah titik-titik. Bagaimana kalau sekolah Anda misalkan di SMP itu kan belum 17 tahun, tidak mungkin punya SIM kan harusnya. Tapi siswa-siswa membawa kendaraan. Nah, kira-kira langkah apa yang dilakukan oleh pihak sekolah atau Anda sebagai guru gitu ya. Yang A, menahan kendaraan roda 2 atau roda 4 bagi siswa yang tidak memiliki SIM, tidak mungkin gitu ya. Bukan wewenang dari sekolah untuk menahan hal itu. Yang B, menghadirkan kepolisian untuk sosialisasi SIM. Ini yang paling bisa dilakukan. Jadi biarkan yang pihak berwenang itu melaksanakan tugasnya. Salah satunya adalah tindakan preventif berupa sosialisasi SIM gitu ya. Mengajukan permohonan dispensasi tidak mungkin, menyelenggarakan pembuatan SIM di sekolah tidak mungkin karena usianya memang belum memenuhi syarat untuk mendapatkan SIM. Membuat klub pengguna kendaraan roda 2 ini lebih parah lagi gitu ya. Maka jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Nanti teman-teman akan disajikan suatu paragraf. Nah, di situ teman-teman diminta untuk menentukan gagasan utama gitu ya. Nasi adalah makanan pokok yang biasanya dikonsumsi oleh kebanyakan penduduk di wilayah benua Asia, tidak terkecuali Indonesia. Di Indonesia sebagian besar penduduknya mengkonsumsi nasi sebagai panganan utamanya. Mereka, meskipun sebagian kecil lainnya di wilayah Indonesia ada yang mengkonsumsi jagung, singkong, dan sagu sebagai makanan pokok mereka. Pada zaman kolonial hanya terdapat dari kalangan priayi atau orang kaya saja yang bisa mengkonsumsi nasi. Meskipun sebagian besar penduduk berprofesi sebagai petani, namun hal tersebut tak lantas membuat rakyat miskin bisa dengan mudah mengkonsumsi nasi sebagai panganan utama. Hal tersebut disebabkan karena berbagai sistem pemerintahan kolonial yang merugikan petani. Kini nasi dapat dinikmati oleh semua kalangan tak terkecuali warga masyarakat biasa. Ini kira-kira yang menjadi gagasan utama yang mana? Ya, ciri khas dari gagasan utama biasanya teman-teman itu kalau tidak di awal kalimat kan gagasan utama biasanya masuk di kalimat utama. Jadi kita tentukan dulu kalimat utama. Biasanya kalau tidak di awal ya akhir. Nah, caranya kalimat kedua itu kalau berhubungan dengan kalimat pertama atau menjelaskan kalimat pertama, kemudian kalimat ketiga menjelaskan kalimat pertama atau kalimat kedua dan seterusnya, maka itu pasti di kalimat pertama. Kalau kita lihat di sini, nasi makanan pokok yang bisa dikonsumsi oleh kebanyakan penduduk di wilayah Asia. Oke. Di Indonesia sebagian besar penduduknya mengkonsumsi nasi. Ada hubungannya dengan nasi. Jadi
kalimat pertama ini pasti menjadi kalimat utama. Nah, kalimat utama ini gagasannya apa? Kalau kita lihat pilihan gandanya, ya yang berhubungan dengan kalimat utama, nasi makanan pokok dikonsumsi Indonesia, itu berarti jawaban yang paling tepat yang mana ini? Oke, yang E ini ya. Ini bukan ya. Yang E. Salah satu tanggung jawab guru adalah melakukan penilaian hasil belajar yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, tindakan guru dalam melaksanakan penilaian sesuai tanggung jawab moral tersebut adalah titik-titik. Ya. Melakukan penilaian hasil belajar itu merupakan tanggung jawab moral guru kepada Tuhan. Ya, tindakan guru yang sebaiknya dilakukan ya berdasarkan tanggung jawab moral tadi. A. Sebelum melakukan penilaian, memberi tahu peserta didik. B. Nilai rapor sebagai hasil observasi pada sikap peserta didik. Menjalankan sebuah penilaian agar penilaiannya komprehensif. Melakukan penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Melakukan hasil penilaian kepada orang. Nah, ini yang paling, karena tanggung jawab moral harus menilai secara holistik, keseluruhan. Jadi tidak menilai perbagian. Maka jawaban yang paling tepat yang opsi D. Ibu Gusti, seorang guru kelas 5 SD, melaksanakan pembelajaran dengan mengajarkan indikator menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. Supaya dapat mengukur kemampuan HOTS pada peserta didiknya, maka rumusan indikatornya adalah titik-titik. Karena di situ indikatornya adalah menganalisis, masuk C4 itu pasti HOTS ya, kebanyakan C HOTS gitu ya. Oke, kita akan analisa. Kalau HOTS itu berarti kita masuknya di C4, C5, C6. Kalau opsi A menjelaskan itu masuknya di C2. Menjelaskan lagi C2. Memprediksi itu masuknya di C5, C6, C4, C5, C6 masuk semua. Menyebutkan itu bagian dari C1. Memberi contoh itu C3. Nah, maka jawaban karena di situ yang kemampuan HOTS maka masuknya di C. Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang menghendaki untuk belajar e-book ya, belajar dari e-book karena mungkin waktu yang tidak memungkinkan untuk mempelajari yang ada di YouTube ya, yang terlalu banyak gitu ya. Jadi teman-teman bisa membeli e-book untuk seleksi akademik PGSD. Semuanya ini disarikan dari FR Pretest PBG di tahun 2022 yang jumlah soalnya banyak sekali gitu ya teman-teman ya. Ada sekitar 800 halaman gitu ya. Dan kami juga akan berikan bonus tryout-nya. Harganya hanya 50.000. Silakan teman-teman yang berminat menghubungi nomor yang ada di kontak ini gitu ya. Oke, mari kita saja mulai untuk pembelajaran kali ini. Oke, itu dulu teman-teman untuk pembahasan kita kali ini. Semoga untuk pembahasan kita kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.